kaya. Jangan marah greget, jangan marah hasut. Dari mana duitnya? Bisa punya rumah mewah begitu. Kalau kerjaannya nggak seberapa, gajinya tapi nggak seberapa. Bisa punya rumah mewah. Nah, harusnya dia bersyukur. Alhamdulillah, tetangga saya punya rumah bagus. Dan rumahnya diberkahi Allah, rezekinya digampangkan ke anak. Dan saya bisa seperti dia, begitu harus. Bukan malah hasut. Orang hasut itu di saat orang lain mendapatkan kenikmatan dia gak suka. Di saat orang lain mendapat kesulitan dia malah senang. Ini orang hasut. Wa in asabatkum musibah azzaitahu. Kalau tetangga mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, azzaitahu, kau hibur dia. Misalnya yang meninggal dari keluarganya, tetangga kita, hibur, senengin dia, bantu dia. Kali dia mau ngurus apa dikubur, pemakaman, mungkin dia mau ngurus pemandian, mungkin mau ngurus nanti siapa yang imamnya, nah, bantu. Harus bersedih kalau ada tetangga yang ditimpa sesuatu yang tidak nyaman. Wala tarfa' bina. Yang keenam, la tarfa', yang ketujuh, la tarfa' bina atau kebinai. Jangan bangunan rumahmu melebihi dari bangunan rumah dia. Kenapa? Kata sudah alaihi rih. Nanti kalau rumah kita terlalu tinggi, tetangga nggak masuk angin rumahnya. Gara-gara rumah kita tinggi, jadi angin masuknya ke rumah kita, ke rumah tetangga kagak. Nggak boleh jangan. Wala tu'dihi birihi kidrik. Jangan engkau juga mengusik tetanggamu dengan bau makanan di rumahmu. Dia tadi itu beli durian montok, masya Allah, 5 biji, gede-gede segini harganya 200-300 sama harganya. Kecium tetangga, itu kalau bisa kasih tetangga, walaupun cuma sebiji terasa. Kasihan nih, bikin sate, asapnya kemana-mana tuh, ya, sate kambing kan. Tetangga pendusin, siapa masak? Kita sama, ini yang bikin. Wah, mantap tuh. Ini yang bikin mantap. Nanti, makanan tidak. Jadi jangan kau musik tetanggamu dengan bauan makanan di rumah. Kasihan dia, apalagi dia orang gak punya. Dia orang gak punya, orang fakir, orang miskin, yang makannya jarang makan daging. Kita makan sop iga enak banget tuh kemarin. Sop iga, Mirza. Iya. Belum pernah nyobain? Belum. Tahu. Orang. Dan yang beli sedih. La ilaha illallah tabarakallah. Itu kagak kesian banget, gak pernah ngerasain. Setahun sekali dia ngerasain. Kalau dapat daging korban, kalau dapat. Kalau kagak dapat ya udah gigit jari dah. Yang malah udah ngipas nyate. Di Mekah agak satenya digipas sama dia. Dagingnya kagak ada. Masya Allah. Ini Nabi ngajarin. Illa kecuali anta berikan minha, kecuali engkau berikan makanan untuk kepada tetangga. Jadi jangan cuman dia sendiri yang merasakan nikmat itu makanan, tetangganya kagak, kasih juga tetangganya biar ngerasain. Begitulah bertetangga dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak dipakai sekarang gini-gini nah. Orang Islam kagak mau pakai. Ya. Nafsi sekarang bertetangga. Padahal kanan kiri orang muslim. Depan muslim, belakang muslim, kanan muslim, kiri muslim. Lo berdua sekarang nggak kayak orang dulu. Orang dulu itu bertetangga seperti saudara. Jadi perlu bantuan aku dibantuin. Kagak pakai perhitungan tuh bantuan tetangga. Kalau saiki beda lagi.
Iya. Beda sekarang. Ya. Tetangganya kesusahan, masa bodoh. Padahal nggak boleh. Sebabnya kita ini dianggap baik di sisi Allah kalau tetangga kita menganggap kita orang baik. Kita tanya masalah, itu gimana halnya si anu? Orang baik. Ada lagi yang orang baik. Banyak yang menyaksikan bahwa orang baik. Ini menunjukkan apa di sisi Allah. Tapi kalau tetangganya bilang, dia mah pak, preman. Nah, kan udah bukan gak enak berarti, nggak bagus tuh orang berarti. Di sisi Allah juga tuh orang nggak bagus. Jadi kalau kita pengen tahu baik atau tidaknya, lihat apa kata tetangga kita. Tentu dia menyampaikan berita tadi karena dasarnya cinta, bukan dasarnya hasud. Kalau dasarnya hasud beda lagi cerita. Padahal orang baik. Ditanya sama orang ini gimana? Sok banget orang muah. Hasud, kalau hasud beda. Nah, kalau hasud emang pasti begitu. Orang hasud itu ngelihat baiknya orang, dianggap dia udah buruk. Apalagi ngelihat keburukannya, makin dianggap buruk. Baiknya dianggap buruk. Orang hasud tuh, naudzubillah min dzalik. Apalagi buruknya. Hadis yang berikutnya wal Baihaqi, diriwayatkan hadis dari Baihaqi anna rajulan qala, bahwa ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu bihi dakhaltu jannah. Ya Rasulullah, tunjuki kepada aku satu amalan yang kalau aku kerjakan amal itu aku akan masuk ke dalam surga. Apa jawab Nabi? Faqala kun muhsinan. Jadilah orang baik. Amalan yang menjadi penyebab orang masuk surga kalau dia beramal baik. Ya. Faqala ya Rasulullah. Lalu kata laki-laki tadi bertanya lagi, kaifa alam annahu muhsin? Kaifa alamu anni muhsin? Bagaimana saya tahu saya ini termasuk orang baik? Qala, Nabi menjawab, sal jiranak. Tanyalah sama tetanggamu. Fa in qalu innaka muhsin fa anta muhsin. Kalau mereka tetanggamu itu berkata engkau itu orang baik, berarti memang bukan orang baik di sisi Allah. Wa in qalu innaka musii'un fa anta musii'un. Andai kata tetanggamu itu menyatakan bahwa engkau itu orang buruk, maka berarti memang engkau orang buruk di sisi Allah. Jadi baik buruknya kita tergantung apa yang dikatakan oleh tetangga. Cuman sekali lagi, tetangga ya memang benar-benar gak ada timbul hasud. Kalau tetangga yang hasud kayak pasti keburukan yang ngomongin benar namanya hasud. Jadi tetangga yang benar-benar ada rahmat, tetangga ada muhabbah, ada cinta kepada tetangga yang lain, tetangga yang bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ya, ini jangan salah pilih makanya tar. Ya mesti bisa milih, ada yang baik ada yang buruk. Iya, jangan mulu gembor-gembor. Prakteknya gak ada, jangan. Cari pemimpin yang taat sama Allah, yang cinta sama Allah, dicinta sama Allah. Cari pemimpin yang sayang sama rakyat, disayang sama rakyat. Cari pemimpin yang amanah, yang jujur, yang jejak rekamnya bagus. Ya, nggak ada cacatnya. Walaupun setiap manusia nggak ada yang lepas dari cacat. Ya, minimal jejak rekamnya bagus. Kata orang sekarang track record. Ya, track recordnya bagus, dia kepemimpinannya bagus, di mana aja bagus, nggak ada masalah, nggak korupsi. Dari situ ya. Jangan salah pilih nih, milih RT, jangan salah pilih. Milih RW, jangan salah pilih. Berikutnya nanti terus ke atas, milih lurah, milih camat, jangan salah pilih. Apalagi milih Gubernur. presiden. Oh, berat urusan, tanggung jawab dari kiamat tak kalau salah pilih. Alhamdulillah min dzalik, jangan sampai kita masuk neraka gara-gara salah pilih. Alhamdulillah. Hadis yang berikutnya wal Bazzar wa Abu Nu'aim, dan diriwayatkan hadis Imam Bazzar dan Abu Nu'aim. Nabi bersabda, al jiranu salasatun. Tetangga itu ada 3.
Pertama, fajarun lahu haqqun wahidun. Ada satu tetangga yang punya satu hak. Wa huwa adnal jirani. Itulah sekurang-kurangnya tetangga, serendah-rendahnya tetangga. Kemudian lagi ya. Haqqan wa jarun lahu haqqani. Jarun lahu haqqani, ada tetangga yang punya dua hak. Wa jarun lahu salah satu hukukin, ada tetangga yang punya tiga hak. Ya kata Nabi, ada tetangga yang punya hak satu, ada yang dua, ada yang tiga. Fa amman ladzi haqqun wahidun, ada pun tetangga yang memiliki satu hak. Fajarun musyrikun, tetangga yang bertetangga sama orang musyrik, bertetangga sama orang yang menyekutukan Allah, cuma satu hak doang. Apa haknya? Bantuin kalau dia susah. Urusan agamanya nafsi-nafsi. Lakum dinukum waliyadin. Jadi Nabi SAW aja, biar tetangga kita orang Nasrani, dia ada kesulitan, bantu. Yang didiemin, saya bodoh rasain loh, kafir sih loh, jangan. Bantuin dia butuh bantu kita, rumah dia kebakaran, terus kita diemin. Ikut kebakaran juga. Dia rasain loh, mampus kalian, mampus loh. Jangan. Dia bertetangga sama kita. Itu kan kafir zimmi namanya dalam agama, dalam bahasa Islam. Kafir zimmi orang kafir yang tinggal di negeri Islam dan mengikut peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Islam, harus dilindungi, nggak boleh disakiti. Kecuali dia memerangi kita, baru kita jaga diri untuk memerangi, untuk balas. Wa amman ladzi lahu haqqani fajar muslimun. Adapun tetangga yang punya dua hak, fajarun muslimun, yaitu tetangga yang tetangganya orang muslim. Haqqun lil Islam wa haqqun lil jiwar. Hak karena memandang Islamnya, hak karena memandang bertetangga. Tuh. Orang muslim ada dua hak. Karena memandang dia orang muslim, karena dia bertetangga. Kalau tadi orang musyrik, orang kafir, cuma satu hak. Ya, sekedar ngebantu kalau ada kesulitan. Wa amman ladzi lahu salasatu huquqin, adapun tetangga yang punya tiga hak, fajarun muslimun, tetangga yang muslim, dzu rahimin, yang punya satu rahim dengan kita, haqqun lil Islam wa haqqun lil jiwar wa haqqun lil rahmi. Satu hak karena memandang dia orang Islam, satu hak memandang karena dia bertetangga kita, satu hak karena memandang rahimnya kita. Ini kalau bertetangga, mana dia sudah orang muslim, masih keluarga kita, mudahnya bertetangga. Ini ada tiga hak. Jadi ada yang satu hak, ada yang dua, ada yang tiga. Yang satu hak kalau bertetangga dengan orang musyrik. Yang kedua kalau bertetangga dengan apa tadi? Muslim, tapi bukan keluarga, orang lain. Yang ketiga, mana tetangga juga, mana saudara juga dia, macam hubungan kerabat begitu misalkan, dan dia orang Muslim. Jadi tiga. Wat-Tirmidzi wan Nasa'i, dan diriwayatkan hadis oleh At-Tirmidzi wan Nasa'i bersabda Nabi SAW, ya Aba Dzarrin idza tabakhta fa'akhir al-maraq wa ta'ahad jiran anhu. Ini hadis ini. Riwayat Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Nabi bilang kalau engkau masak makanan, ya, makanannya banyak, bukan dikit gimana dibagi. Fa'akhir al-maraq, perbanyak kuahnya. Marah, apa marah? Sop kambing kan? Nah, sop kambing yang ala Arab. Marah, ini belum pernah nyobain sih. Belum pernah nyobain. Ya Allah, beli tuh. Kita saya tunjukin tadi sate Habib muda, daging kambing muda tuh, kampung Melayu. Dekat Atahiri tuh. Kalau kita dari arah kita tuh putar balik tuh, ada flyover di bawahnya tuh putar balik. Atahiri, itu ada sate Habib, kambing daging muda, kambing muda.
enak dan Beli sendiri. Beli sendiri. sendiri. Iya. Besok hari Sabtu cobain sana deh. Anda tunjukin tempatnya kalau anda nggak tahu. Anda tunjukin tuh tempatnya. Udah, atau makan sendiri deh. Ya, nggak mungkin makan berdua satu piring sama aneh kan? Nggak mungkin. Iya, makan sendiri kan gitu. Masya Allah, nikmat. Ini belum pernah nyobain sih. Ya, belum semuanya. Coba cobain deh. Survei membuktikan enak. Apalagi gratis. Hadis yang berikutnya riwayat Imam Bukhari Muslim wa Syekhani. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi bersabda, ya nisa'al mu'minat, hai wanita-wanita mukmin, la tahqiranna jaratan li jaratiha, jangan engkau menganggap remeh akan pemberian tetangga engkau kepada engkau, walau firsi nasyatin, sekalipun cuma daging kecil dari kaki kambing. Tangga masih kita gini, nggak level, enak dong nasi kayak begini, nggak boleh, jangan direndahin. Terima kasih, bersyukur. Dulu Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, suatu ketika kedatangan seorang nenek. Tuh nenek bawa buah apel kasih beliau, sama kurma. Pembantunya keluar. Nyari siapa nek? Nyari Syekh Abu Bakar bin Salim. Oh, dia lagi di atas, lagi istirahat. Nggak bisa diganggu. Ada apa? Saya mau ngasih sama beliau nih apel sama kurma. Kata pembantu Syekh Abu Bakar, oh apel sama kurma udah banyak di rumah mertuan saya. Gak perlu bawa pulang aja, bawa pulang. Rupanya Syekh Abu Bakar bin Salim ngeliatin dari atas, ngedengerin. Tuh nenek udah beranjak, udah patah hati nih. Hancur hatinya karena dianggap makanannya gak enak. Jadi karena dianggap apa ya? Udah punya majikannya. Majikan saya banyak punya apel, punya kurma, udah pulangin. Pas perempuan baru mulai balikin badan, saya bukan bisa dipanggil, nek jangan kemana-mana, tunggu. Mundur dia. Apa nek mau kasih hadiah saya apa? Ini ya saya mau ngasih antum nih buah apel sama anggur. Ya Allah, jazakallahu khair, makasih. Dicium tuh buahnya di samping kepalanya. Masya Allah, makasih banyak nih, jazakallahu khair. Senang kan? Senang banget tuh nenek. Padahal Syekh Abu Bakar bin Salim orang kaya. Dia punya banyak tuh apel kurma. Tapi lihat, dihormatin pemberian orang. Gak dianggap rendah, gak diremehin. Udah pulang tuh nenek, panggil bantu sini. Kapan-kapan bantu ngasih saya, siapapun yang datang, jangan pernah kamu nolak. Gitu. Kadang-kadang bantu belagu, ya ilaha illallah, bantu belagu. Wallah Baihaqi, Imam Baihaqi, hadis dari Baihaqi, haddul juwar arba'una dar. Nabi nyatakan batasnya tetangga itu, ya berapa rumah dari rumah kita? Arba'una darat, 40 rumah. 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Itu hukumnya tetangga kita. Itu hukumnya tetangga. Jadi berarti ya sebagaimana tadi kita sudah bacakan hadisnya, kalau ada yang di antara mereka yang mati disuruh apa tadi yang Nabi? Antar jenazah. Kalau disakit kunjungin dia, tengok dia. Kalau dia minjem sesuatu, pinjemin dia. Kalau dia ada punya kekurangan, tutupin kekurangannya. Kalau dia dapat kesenangan, kita juga ikut senang. Kalau dapat musibah, kita sedih. Juga nyeburin, mampus loh. Sakin lo ya, lo makan tuh. Nah jangan. Itu bukan bertetangga yang sebenarnya. Ruwiyah wallahu a'lam bishawab. Atau akam wala ilma lana illa ma'alam.